wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai inflasi dan pengangguran pada mata kuliah ekonomi makro. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya, Aderia Junior. Selanjutnya ada Adisti Maharani, Aleida Istiqomah, Bintang Dwi Cahya, Cindy Dwi Aprilia, Elvina Dwitianti, Faris Albaya, Gunawan Lesmana, Ina Nurjana, Junaedi, Livia Sapitri, Maharani Aulia, Muhammad Rizky, Mulyana Dewi, Mutia Wulan, Nurjana, Rio Andrean, Regina Audita, Salsabila Regita, Silvia Indrianti, dan Wina Aprilia Zahra. Nah, itu dia anggota-anggota dari kelompok 3. Selanjutnya, mari kita simak video presentasi. Ada pengertian dari ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya yaitu untuk memahami fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi makro bukan alat atau doktrin perekonomian, akan tetapi metode yang berguna untuk membantu mengembangkan pemikiran tentang bagaimana caranya bekerja dan memperbaiki kondisi perekonomian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di dalam ekonomi makro. Yang pertama ada pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Umumnya terjadi karena para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Umumnya terjadi karena peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibanding yang dibutuhkan. Selanjutnya ada neraca pembayaran yang tinggi. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi suatu penduduk negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada yang namanya angka kependudukan yang tinggi yang disebabkan karena dua hal. Yang pertama tingginya angka kelahiran dan yang kedua karena tingginya angka migrasi. Tujuan pembangunan ekonomi makro ada 5 diantaranya, yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi yang harus dilakukan oleh negara, yaitu mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat atau full employment, yaitu di mana semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara, baik itu swasta maupun pemerintah, terisi penuh oleh para pencari kerja, diberikan kemudahan pada saat mencari lapangan pekerjaan. Yang kedua, kapasitas produksi nasional yang tinggi. Tinggi rendahnya kapasitas produk tergantung dari tinggi atau rendahnya investasi, sedangkan investasi dalam negeri tergantung dari tingkat tabungan dan suku bunga. Tingkat tabungan dalam negeri tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pendapatan nasional berdasarkan pendapatan per kapita, mencerminkan tingginya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan ini berarti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat relatif baik. Yang keempat, keadaan perekonomian yang stabil. Realistis perekonomian yang stabil bukanlah berarti perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa booming terus-menerus, tidak pernah terjadi penurunan atau peningkatan kondisi ideal. Akan tetapi suatu kondisi yang fluktuasi variabel ekonomi, terutama harga-harga komoditi secara umum dan tingkat pendapatan bergerak atau perubahan dalam kondisi yang wajar. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang merata, keadilan pembagian rezeki dari hasil pengelola sumber daya, baik itu dari alam maupun manusia dari suatu negara adalah
di mana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya, dalam arti pembagian pendapatan yang relatif adil. Pengangguran. Menurut Amalia, pengangguran merupakan keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, karena pengangguran sangat berpengaruh pada terjadinya masalah kerawanan berbagai kriminal, gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Ada juga menurut BPS, pengangguran adalah penduduk yang telah masa dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Meningkatnya pengangguran dapat membuat pertumbuhan ekonomi menurun karena daya jual beli masyarakat juga ikut menurun, sehingga mengakibatkan pengaruh antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, maka dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi saja. Bagaimana sih cara untuk mengurangi tingkat pengangguran? Dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan bagaimana pula meningkatkan produktivitas dan produksi nasional secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyesuaian dengan bidang usaha serta lapangan kerja. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berpengaruh langsung bagi standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedemikian pentingnya masalah pengangguran sehingga seringkali dijadikan perdebatan politik. Banyak dari politisi menggunakan indeks kesengsaraan yang merupakan penjumlahan dari tingkat pengangguran untuk menghitung sehat tidak perekonomian, serta kesuksesan dan kegagalan dari kebijakan ekonomi. Macam-macam pengangguran. A. Pengangguran siklis, misalnya pengangguran PHK massal akibat resesi ekonomi. B. Pengangguran fiksional, misalnya ketika seseorang mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya tapi belum mendapatkan pekerjaan baru, atau ketika seorang yang baru lulus mencari pekerjaan baru. C. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan keahlian kinerja tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. B. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. C. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terdapat di sektor pertanian pada musim hujan, penyebab karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. D. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Lesmana. Saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran friksional dengan cara yang pertama, melakukan perombakan regulasi dan birokrasi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan investasi yang diperlukan untuk membangun industri baru yang lebih baik lagi. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap banyak pencari kerja. Yang ketiga, membantu usaha kecil menengah atau UKM dan beberapa sektor industri informal, industri kreatif, dan usaha rumah kecil lainnya. Dan yang keempat, menjalankan kembali program transmigrasi agar beberapa sektor industri seperti pertanian masih bisa berkembang. Baik, itu materi dari saya. Teori klasik.
Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Gilarso 2004. Teori Keynes dalam menanggapi masalah pengangguran, teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Menurut teori Keynes, sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi disebabkan oleh rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Di sini saya akan menjelaskan teori kependudukan dari Malthus. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula. Hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Pada masyarakat modern, diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula. Contohnya seperti sekarang, banyak penduduk yang mencari pekerjaan tetapi melihat kondisi seperti sekarang ini sangat susah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori sosiologi ekonomi no-Marxian berawal dari analisis Marx pada abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil. Namun, Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul, maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli. Dengan munculnya monopoli modal ini, maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian, yang baru ini adalah konsep kelas buruh. Tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Nah, dalam uraian di atas, maka dapat kita telaah lagi bahwa adanya pergantian antara sistem kapitalisme kompetitif menjadi ke arah sistem kapitalis monopoli. Maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk, yang mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dalam hal pemasaran, atau bisa jadi perusahaan tersebut bangkrut. Setelah perusahaan tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian, akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa SMP, SMA, mahasiswa, dan pengangguran tinggi dan lain sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pengangguran terselubung atau disebut dengan disguised unemployment. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua yaitu setengah menganggur atau under unemployment. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang lebih dari 35 jam selama seminggu. Yang terakhir yaitu pengangguran terbuka atau open employment, yaitu adalah tenaga kerja yang tidak sungguh-sungguh tidak mempunyai
pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran itu ada 7. Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang bersifat sementara. Yang kedua pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perekonomian. Yang ketiga ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat siklus naik turunnya kehidupan. Yang keempat ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena ada fluktuasi kegiatan ekonomi. Yang kelima ada pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas balik dari kegiatan ekonomi. Yang keenam ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang ketujuh, ada pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya keluasan ekonomi yang terjadi karena resesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pengangguran. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Psikologis buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan sosial, menurunnya GNP, dan pendapatan per kapita suatu negara. Dampak terjadinya pengangguran bagi negara yaitu berdampak penurunan pendapat. Penurunan pendapat yaitu penurunan pendapat per kapita, penurunan pendapat pemerintah dari sektor pajak, dan meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak terjadinya pengangguran bagi masyarakat. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Materi selanjutnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Karena adanya berbagai macam jenis pengangguran, kita membutuhkan berbagai cara untuk mengatasinya. Yang pertama, ada cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu salah satu pengangguran yang terjadi karena penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Cara mengatasinya yang pertama, dengan peningkatan mobilitas, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Dan yang terakhir, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kedua, ada cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Untuk mengatasinya, yang pertama, ada perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, mengelakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang ketiga, mengelakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Dan yang terakhir, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah serta pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Dan yang ketiga, ada cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian. Untuk mengatasinya, yang pertama, ada pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
Yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Dan yang terakhir, ada cara mengatasi pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang disebabkan karena pengurangan tenaga kerja akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Untuk mengatasinya, yang pertama, ada mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, ada meningkatkan daya beli masyarakat. Pengertian dari inflasi banyak diartikan oleh para ahli. Salah satunya adalah Raharja. Menurutnya, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Tetapi jika kenaikan meluas kepada sebagian barang-barang, maka hal itu disebut inflasi. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian, angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan juga mempengaruhi besarnya produksi barang. Jadi berdasarkan beberapa definisi tadi dapat disimpulkan, pengertian inflasi secara umum ialah suatu gejala naiknya harga secara terus-menerus atau berkelanjutan terhadap sejumlah barang. Namun kenaikan harga yang sifatnya sementara atau hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Penggolongan jenis inflasi, penggolongan didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi. Yang pertama ada inflasi merayap, yaitu inflasi yang terjadi sekitar 2-3% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang ditandai dengan meningkatnya secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan. Yang ketiga, ada inflasi ganas, yaitu inflasi yang mencapai antara 2 atau 3 digit seperti 20, 100, dan 200% per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius pada perekonomian. Yang keempat, ada hyperinflasi, yaitu inflasi yang tingkatnya sangat parah dan bisa mencapai ribuan bahkan miliar persen per tahun. Jenis-jenis inflasi dari faktor penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu pesat dibanding dengan produksi agregat. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya, yaitu inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibanding dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga ada inflasi struktural, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat. Pengangguran dengan inflasi, ada 3 indikator pokok permasalahan ekonomi makro. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan ekonominya positif melainkan negatif. Yang kedua, masalah inflasi. Nah, inflasi itu adalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum yang secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi itu juga mencerminkan stabilitas harga. Semakin rendahnya suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Yang ketiga, masalah pengangguran. Nah, masalah ini telah menjadi ketakutan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, dikarenakan negara berkembang dihadapkan dengan besar angkanya pengangguran yang sangat tinggi disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena sempitnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Nah, masalah pengangguran ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja, melainkan di negara-negara berkembang juga bisa terjadi.